Happy weekend semuanya, kembali di konten melihat lebih dekat. Dan kali ini saya akan membahas Demas ya. Demas secara laporan keuangannya juga oke, teknikalnya juga menarik, dan harusnya dia bagi dividen yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Apa aja yang menarik ya di Demas ini akan saya ulas di melihat lebih dekat Demas. Pura Delta Lestari Tbk atau kode saham DMAS Demas ini sudah rilis laporan keuangannya, dan kalau secara keseluruhan ya saya cek di Stockbit, net profitnya itu 1,2 T di 2022 ini, sedangkan di 2021 hanya 700 miliar, 716. Saya siapkan dulu kalkulator. Oke. Nah, kita mau simak nih laporannya seoke apa ya. Nah, ini asetnya naik sebelumnya 6,1 T, sekarang 6,6 T. Kenaikan paling besar di aset lancar ya. Aset lancar hampir di angka ya, kenaikan aset lancar 600 miliar dan tapi aset tidak lancarnya turun 100 miliar. So far so good, oke banget. Persediaannya gila, 2,6 T ya, 2,6 T. Arus kasnya pun juga 763 miliar sendiri. Nanti kita simak ya, kasnya paling banyak di mana, persediaannya paling banyak di apa. Kalau ini persediaan, nah ini ada dua ya, persediaan dalam bentuk aset lancar sama persediaan dalam bentuk aset tidak lancar. Nah, nanti kita akan cek apa bedanya. Oke, kas, kita cek dulu kasnya 700 miliar. Kasnya 700 miliar naik dari sebelumnya. Kas di rupiah itu 2,2 M. Totalnya kasnya 763 miliar. Nah, di kas dalam bentuk rupiah 2,2 turun. Apa-apa, nggak usah duit banyak-banyak ya. Bagi yang sering melihat channel ini, review saya dimana buat apa kita punya kas banyak-banyak ya, duit nganggur, yang lebih baik duitnya disuruh kerja juga ya. Dimana ya di satu taruh dalam kas dalam bentuk mata uang asing atau dalam bentuk deposito. Itu aja sih. Nih dalam bentuk rupiah di bank ini ada 90 M, 90 M lebih tepatnya 90 M. Lalu di mata uang asing ada 10 M. Di dolar Amerika ya, dolar Amerika USD. Lalu di yen juga ada 700 juta doang. Nah, ini ada di deposito 645 miliar. Jadi dari total 763, total duit kasnya mereka paling banyak itu dalam bentuk deposito, which is good, bagus banget. Meskipun dalam bentuk rupiah ya, bagus banget. Dengan imbal hasil ya atau bunga 2,75 sampai 6%, which is good, bagus banget sih. Nah, ini lanjut ke bawah ke persediaan. Nah, ini persediaannya totalnya ada 2,6. Persediaan yang masuk di aset lancar itu aset lancar persediaannya 2,668. Oke, kita cek. Nah, ini 2,668. Jadi yang ini dikurangi bagian aset lancar. Ini aset lancarnya ini. Tanah yang bangun atau siap dijual, dan bangunan yang sedang dikembangkan, dan ya tanah yang belum dikembangkan. Nah, ini 2T, ini tanah yang belum dikembangkan nih. Ini dalam bentuk aset tidak lancar. Nah, kalau dicek aset tidak lancarnya kan 2005 miliar ya. Sama ya, ini 2000 miliar itu 2005 miliar ini adalah aset yang tanah yang belum dikembangkan. Jadi tahu ya bedanya ya, aset lancar, persediaan di aset lancar sama aset tidak lancar. Sedangkan yang aset lancar tuh dari ini, yang udah siap jual sama yang
lagi proses. Yang lagi proses 2,6 T, yang sudah siap jual 15 miliar. Oke, itu ya asetnya ya, which is good. Jadi tanah yang dikembangkan makin banyak ya. Semakin banyak tanah yang dikembangkan berarti kan sudah ada project atau plan ke depan dari perusahaan. Itu hal yang bagus sih, yang bagus. Jadi tanahnya nggak diem aja gitu, nggak jadi pasif, jadi pasif. Oke, total hutang keseluruhan tuh 800 miliar ya, 898 miliar. Ini hampir bisa ditutup dengan arus kasnya doang. Arus kasnya aja 763 ini. Ya kurang tambah 20-an miliar buat bayar liabilitas jangka pendek. Jadi saya bisa simpulkan dari aset doang dan liabilitas ini sangatlah bagus banget perusahaan ini. Sangat bagus. Semua hutangnya juga nggak aneh-aneh. Ini jadi perusahaan sehat. Perusahaan sehat banget nih perusahaan ini. Oke, pendapatannya sebelumnya di 2021 1,4 T ya, juta miliar 1,4 T, sekarang 1,9 T. Jadi kenaikannya capai berapa nih? Kurangi 1440. Jadi kenaikannya 30%. Ya, 34%, which is good ya. Revenue-nya naiknya gede banget. Nah, secara net profit, kenaikannya capai kurangi 714. Bagi 714 kali 100, 70%. Jadi perusahaan ini pasti ya bisa menekan beban-beban ya, kita cek ya. Pendapatan naik tapi beban pokok pendapatan turun. Ini harus diapresiasi sih perusahaan, gokil banget sih. Biasanya seringnya itu pendapatan atau revenue naik, terus cost of revenue-nya atau COGS-nya itu juga naik gitu. Nah, ini bisa ditekan turun, berarti kan dia makin efisien. Itu hal yang sangat-sangat perlu diapresiasi. Beban usaha penjualan juga bisa ditekan turun. Jadi ini bisa disimpulkan ya, revenue-nya naik, beban usaha bisa ditekan. Jadi perusahaan ini makin efisien lah ya, makin efisien. Nah, kita lihat penjual di Note 29 penjualannya bisa ditekan dari mana sih? Gokil banget nih. Bagus banget nih. Note 29 beban penjualan. Oke, dia berhasil mempres yang namanya komisi penjualan. Promosi penjualannya padahal naik loh. Nah, ini biaya manajemen. Dia berhasil ngepres yang namanya biaya manajemen dan komisi penjualan. I don't know kenapa seperti ini. Mungkin juga nggak capai target ya, atau rekontrak dari yang namanya terhadap salesnya yang kalau nggak bisa perform jadi dikurangi dan lain-lain. Tapi ini kalau kita secara bisnis kan lebih baik kan cost paling kecil kalau bisa, tapi pendapatan dapatnya banyak gitu. Kalau dari segi konsep itu, ini perusahaan bagus banget gitu. Baru sampai sini doang. Oke, pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga turun. Terus pendapatan bunga kita cek ya, dari mana sih dia dapat bunga? Di Note 33. Sebelumnya 38M. Yang sekarang hanya 32. Di Note berapa tadi? Note 33. Kita cek di Note 33. Pendapatan bunga deposito. Nah, ini pentingnya saya mengatakan daripada duit banyak lebih baik ditaruh deposito. That's why ini salah satu bentuknya ya. Meskipun turun tapi perusahaan ini kan bisa dengan diam saja tidak melakukan apa-apa, memanfaatkan duit cash yang ada, jadi duit yang sebesar 20 miliar sendiri gitu, 20,8. Itu hal yang bagus nih perusahaan. Oke, sudah apa lagi nih? Beban bunga dia berhasil tekan, bagus. Keuntungan kegiatan pengolahan dan lain-lain ini juga naik. Ini apa nih, keuntungan dan kegiatan pengolahan lain-lain? Note 31, kita cek ya Note 31. Penghasilan dari penggantian air bersih dan pengolahan lingkungan. Oke, good. Ini hal yang bagus sih. Jadi oke. Dari sini kita tahu ya bahwa perusahaan selain jualan yang namanya propertinya,
mereka juga ada penghasilan dari ini penggantian air bersih dan pengelolaan lingkungan. Ini salah satu bentuk bisa jadi recurring income ya. Kalaupun, nah ini saya masih belum mendalami ya. Kalaupun dia sudah jual putus kepada developer atau kepada langsung customernya atau kepada kliennya langsung, kan kita nggak bisa dapat duit tuh kalau perusahaan properti ya. Nah, gimana cara mereka dapat duit lagi ya? Yaitu memberikan jasa-jasanya. Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah ini penggantian air bersih dan pengelolaan lingkungan ini termasuk jasa yang diberikan terhadap klien-klien atau customer yang membeli lahannya mereka. Kalau iya, ini salah satu bentuk recurring income ya, atau pendapatan berulang. Ini salah satu hal yang bisa membuat perusahaan properti tetap bisa survive walaupun bukan survive banget ya, setidaknya ada nafas lah ya, walaupun tidak bisa menjual propertinya. Itu hal yang bagus sih. Salah satu perusahaan yang recurring income-nya besar perusahaan properti itu Pakuwon. Teman-teman bisa cek aja Pakuwon. Oke, terus di akhir net profitnya ini 1,2 T, yang sangat bagus banget, naik banget. Sebelumnya 714 miliar. Dari sini pun juga kita tahu ya, kan suku bunga juga dinaikkan ya. Kalau suku bunga dinaikkan, harusnya bunga-bunga dari properti kan juga naik ya. Nah, tetapi ini juga perusahaan bisa nge-push labanya. Nah, itu hal yang sangatlah positif. Itu sih. Jadi kenaikan suku bunga itu kalau suku bunga dinaikkan, keuntungan buat banking. Tetapi kalau suku bunga stuck atau diturunkan, nah itu malah hal yang bagus untuk perusahaan-perusahaan properti. Itu dari segi fundamental. Kita ke teknikalnya deh. Fundamental sekilas, lalu PE-nya ya, belum terlewat. PE-nya berada di angka 6,69, PBV-nya 1,42. Ini bisa dikatakan sangatlah murah. Sangatlah worth it banget ya perusahaan ini. Murah banget. Ya, yang nggak bagus banget sih, tapi which is good lah, oke lah ini perusahaan ini ya. Dengan harga sekarang 169, cakep sih. Secara teknikal, secara teknikal kita cek. Di sini belum batal. Jadi saya hapus aja nih KP handle-nya, dan dia masih bergelembung di sini ya. Ini 170 akan jadi titik area yang sangatlah krusial ya untuk si Demas. Tapi ini saya lihat perusahaan yang masih di sini-sini aja sih. Masih oke sih. Kemungkinan akan sideways, nggak akan lama-lama, dan yang perlu diperhatikan perusahaan ini nggak langsung ngegas 10-15%. Banget ini perusahaan. Barengan biasanya dengan APLN. Gitu. Selain itu juga mereka rajin bagi dividen. FYI aja buat teman-teman, dia rajin bagi dividen loh guys, rajin bagi dividen, bahkan 2 kali ya, Juli November. Kalau kita cek ya, berarti ini dia sempat bagikan dividen interim ya. Biar bentar. Saya lihat di RTI aja dulu lah. 15 ini berarti dividen interim ya. Mereka sudah bagikan dividen interim 15. Dari total dividen dari total laba mereka 25. Kalau kita lihat secara historikalnya ya, mereka sering bagi dividen di atas 80%. Kalau 80% 0,8 kali 25 itu berarti 20 ya. Mereka sudah bagi 15. Jadi kemungkinan dia akan bagikan 5 per lembar nantinya. Rp5 per lembar. Rp5 per lembar dengan harga sekarang 169, 2,95 ya, nggak gede dan yang nggak besar juga sih, rata-rata saham-saham yang ada di bursa efek itu dividen yieldnya di angka 3-4%, 2-4%. Jadi ini hal yang bisa dikatakan nggak wow banget sih dividennya, tapi untuk perusahaan properti di kondisi yang makin kayak gini, dia berhasil menekan beban. Menurut saya ini perusahaan yang oke sih, Demas ini. Nah, itu tadi sudah dari fundamental dan teknikalnya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah layak untuk mengoleksi Demas buat long dan lain-lain? Silakan tulis di kolom komentar, dan itu risk and reward seperti biasa ya, ditanggung oleh kalian sendiri. Jadi pahami resikonya yang ada seperti apa, dan saya mencoba menganalisa atau memberikan insight ini seobjektif mungkin
Jadi itu yang bisa saya share buat teman-teman tentang melihat lebih dekat tentang The Mask. Bagus sih.